Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Lana Wijaya Kusuma dengan NIM 02. Saya di sini akan menjelaskan apa itu autopsi dan juga FTK imager, dan juga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Terus nanti ada demonya sedikit. Terus lanjut. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan tentang autopsi. Jadi autopsi itu adalah perangkat lunak forensik digital yang bersifat open source dan digunakan untuk analisis bukti digital. Jadi ini adalah antarmuka grafis untuk perangkat lunak berbaris perintah sleuthkit yang populer dalam investigasi forensik. Terus di sini ada juga fitur utama dari autopsi itu. Yang pertama itu analisis sistem file. Itu memeriksa struktur file, metadata, dan file tersembunyi pada berbagai sistem file seperti FAT, NTFS, EXT, dan lain-lain. Yang kedua ada pembuatan timeline, itu mengorganisasi bukti berdasarkan waktu, seperti akses, modifikasi, dan pembuatan file. Yang ketiga itu ada analisis artefak internet, itu menganalisis cache, cookie, riwayat, dan bookmark browser. Yang selanjutnya ada pencarian keyword, itu adalah memungkinkan pencarian pencarian kata kunci dalam file teks dan data biner. Selanjutnya ada carving file, itu menemukan file yang terhapus atau tersembunyi. Selanjutnya ada analisis email. Jadi itu mengekstraksi dan menganalisis email dari berbagai klien email. Selanjutnya ada hash matching, itu adalah membandingkan hash file dengan database hash, misalnya file mencurigakan atau terlarang. Sini ada pentingnya menggunakan autopsi. Yang pertama itu analisis bukti yang menyeluruh. Autopsi memungkinkan analisis sistem file, artefak internet, email, log aktivitas, dan metadata. Dengan kemampuan ini, investigator dapat memahami aktivitas yang dilakukan pada perangkat, seperti file yang diakses, waktu akses, dan jejak aktivasi pengguna. Selanjutnya ada pemulihan bukti. Autopsi mendukung carving file, yaitu pemulihan file yang telah dihapus atau rusak, yang seringkali menjadi bukti penting dalam kasus forensik. Selanjutnya ada pembuatan timeline aktivitas. Itu salah satu fitur unggulan autopsi. Di fiturnya itu adalah pembuatan timeline yang membantu investigator memahami urutan kejadian berdasarkan waktu, diakses file, modifikasi, atau penghapusan. Selanjutnya ada open source dan juga gratis. Sebagai alat open source, autopsi tidak memerlukan biaya lisensi, sehingga dapat digunakan oleh lembaga dengan anggaran terbatas. Ini juga menjadikan alat yang sangat penting dalam pendidikan dan pelatihan forensik digital. Selanjutnya ada modularitas. Jadi autopsi mendukung plugin yang dapat memperluas fungsionalitasnya seperti deteksi malware atau analisis memori, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investigasi tertentu. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari autopsi. Yang pertama itu kelebihan dulu. Jadi kelebihannya itu yang pertama gratis dan open source. Tidak ada biaya lisensi, cocok untuk penggunaan di lembaga pendidikan, penelitian, atau investigasi forensik dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua itu ada antarmuka rumah pengguna, mudah digunakan, bahkan untuk pengguna yang tidak berpengalaman. Jadi mudah untuk digunakan oleh orang awam. Jadi selanjutnya ada modular dan ekstensif. Itu mendukung penambahan plugin untuk memperluas fungsionalitas seperti deteksi malware atau analisis memori. Selanjutnya ada kompatibilitas multiplatform. Jadi dapat berjalan di Windows, Mac OS, dan juga Linux. Selanjutnya ada komunitas
komunitas aktif. Jadi ini didukung oleh komunitas besar yang menyediakan dokumentasi, tutorial, dan pengembangan plugin. Di sini juga ada kekurangan. Maaf, tutup webcam. Jadi kekurangan di sini ada yang pertama itu kinerja lebih lambat dibandingkan dengan perangkat lunak komersial. Analisis data besar bisa lebih lambat. Ya, yang kedua selanjutnya itu ketergantungan pada plugin. Beberapa fungsi penting membutuhkan plugin tambahan yang mungkin memerlukan konfigurasi manual. Selanjutnya ada keterbatasan analisis memori. Jadi itu tidak sekuat perangkat lunak lain untuk analisis memori langsung. Selanjutnya ya ada kekurangannya itu kurangnya dukungan teknis resmi. Itu sebagai perangkat lunak open source, dukungan teknis bergantung pada komunitas. Selanjutnya sini saya menjelaskan tentang FTK Imager. Jadi FTK Imager itu adalah alat forensik digital yang digunakan untuk membuat salinan forensik atau forensic image dari perangkat penyimpanan. Alat ini juga memungkinkan pengguna untuk memeriksa isi dari image tersebut tanpa memodifikasi data aslinya. Di sini fitur utama dari FTK Imager yang pertama itu pembuatan disk image, itu membuat salinan forensik disk bit by bit untuk menjaga integritas bukti. Yang kedua ada verifikasi hash, itu menghitung hash ada MD5 atau SHA-1 untuk memastikan integritas data. Selanjutnya ada pertinjau bukti, itu memungkinkan penelusuran isi file sebelum membuat image disk. Selanjutnya ada recovery file terhapus, itu mampu menemukan dan memulihkan file yang telah dihapus. Selanjutnya ada dukungan format beragam, itu mendukung berbagai sistem file seperti NTFS, FAT, EXT, HFS plus itu. Maaf. Selanjutnya ada ekstraksi artefak spesifik, itu menganalisis dan mengekstrak file atau folder tertentu dari image. Selanjutnya ada pentingnya menggunakan FTK Imager. Jadi pentingnya itu yang pertama ini preservasi bukti digital. FTK Imager memungkinkan pembuatan image forensik bit by bit, memastikan bahwa setiap byte dari perangkat sumber, hard disk, seperti hard disk, USB, atau perangkat lain, disalin secara akurat tanpa mengubah data asli. Hal ini penting untuk menjaga integritas bukti yang menjadi dasar utama dalam pengadilan. Kedua ada verifikasi integritas FTK. Verifikasi integritas. Ini juga FTK Imager tuh menghitung hash, itu ada MD5 atau SHA-1 untuk perangkat asli dan salinan image. Jika hash cocok, ini memberikan jaminan keabsahan data sehingga bukti dapat diterima di pengadilan. Selanjutnya ada analisis awal. Jadi FTK Imager memungkinkan investigator untuk melakukan pratinjau langsung data di perangkat sumber tanpa memodifikasinya. Hal ini juga membantu menentukan apakah perangkat tersebut relevan dengan investigasi. Selanjutnya ada pemulihan data. Jadi FTK Imager ini dapat menemukan dan mengekstrak file yang dihapus, memberikan peluang untuk mengakses bukti yang mungkin telah sengaja dihapus oleh si pelaku. Selanjutnya ada efisiensi dan kecepatan. Jadi alat ini dikenal cepat dan efisien dalam membuat image forensik sehingga cocok untuk investigasi yang membutuhkan hasil yang cepat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FTK Imager. Jadi kelebihannya di sini itu gratis, walaupun FTK Imager ini merupakan bagian dari suite FTK komersial. Namun FTK Imager ini tersedia secara gratis, bisa di-download di Google atau cari aja di YouTube.
Selanjutnya ada kinerja cepat, dikenal karena kecepatan dalam membuat image disk dan memverifikasi hash. Terus ini juga portable, dapat dijalankan tanpa instalasi, ideal untuk investigasi di tempat. Terus selanjutnya ada keakuratan yang tinggi, itu mendukung pembuatan image disk forensik yang dapat diterima di pengadilan. Selanjutnya ada pratinjau real time, itu memungkinkan investigasi awal tanpa memodifikasi disk asli. Terus di sini ada juga kekurangannya. Jadi kekurangannya itu fungsinya itu terbatas. Jadi FTK Imager ini hanya digunakan untuk pembuatan image dan analisis awal. Untuk analisis lanjutan dibutuhkan perangkat lunak lain. Ya, dibutuhkan perangkat lunak lain. Nah, selanjutnya tidak open source, tidak mendukung kostumisasi atau pengembangan fitur oleh komunitas. Selanjutnya terbatas pada Windows, hanya tersedia untuk sistem operasi Windows. Selanjutnya ada antarmuka, kurang ramah untuk pemula, ini membutuhkan pemahaman teknis lebih dalam dibandingkan dengan autopsi. Jadi selanjutnya itu ada kombinasi penting FTK Imager dan autopsi. Jadi yang pertama itu FTK Imager untuk preservasi data. Jadi investigator pertama menggunakan FTK Imager untuk membuat image disk forensik dari perangkat yang sedang diperiksa. Image ini adalah salinan aman yang digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa merusak data aslinya. Selanjutnya yang kedua itu menggunakan autopsi untuk analisis mendalam. Image disk yang dibuat oleh FTK Imager kemudian dianalisis menggunakan autopsi untuk mengungkapkan detail bukti digital seperti jejak aktivitas pengguna atau file tersembunyi. Selanjutnya yang ketiga itu ada memastikan kepatuhan hukum. Jadi FTK Imager memastikan data tidak berubah selama pengumpulan sementara autopsi. Membantu menyusun bukti yang relevan dan terstruktur untuk presentasi di pengadilan. Selanjutnya apa sih dampak pentingnya menggunakan kedua alat ini? Jadi yang pertama itu ada meningkatkan kredibilitas investigasi. Dengan menggunakan alat yang diakui seperti FTK Imager dan autopsi, investigator dapat memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Selanjutnya ada menghemat waktu. Jadi kedua alat ini dirancang untuk efisiensi, memungkinkan investigator menangani data besar dengan cepat dan sistematis. Terus selanjutnya ada yang ketiga, memperluas aksesibilitas. Ini karena autopsi gratis dan FTK Imager sudah mudah diakses. Jadi sama-sama gratis, bisa di-download dan cari tutorialnya di YouTube ya. Dan keduanya juga memberikan kesempatan kepada lebih banyak profesional, pelajar, dan organisasi untuk belajar dan menggunakan teknologi forensik digital ini. Di sini saya dapat kesimpulan bahwa mobile forensik, autopsi, dan FTK Imager adalah alat yang penting dalam investigasi dari digital forensik. Yang pertama itu mobile forensik berfokus pada perangkat mobile dengan tangan seperti enkripsi dan variasi sistem operasi. Yang kedua, autopsi cocok untuk analisis data digital yang komprehensif dengan biaya rendah. Jadi yang tiga itu FTK Imager, ideal untuk imaging data awal dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Pemilihan alat tergantung pada kebutuhan investigasi dan tingkat keahlian si pengguna. Baik, itu saja PPT dari saya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan video tentang apa yang sudah saya coba menggunakan autopsi dan juga
FTK Imager ini. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan eh, eh, cara memakai FTK Imager. Jadi langsung kita buka FTK Imagernya. FTK Imager ini, ntar ganti screen. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita akan ke file, terus sebelum itu pastikan bahwa USB sudah tersambung. Sekarang ke file, terus create, terus physical drive, ini next, terus ini pilih yang USB, finish. Terus di sini pilih add, terus next. Sini judulnya aku kasih case numbernya, aku kasih 001, ini sama. Terus ini flash disk gitu aja ya. Terus ini nama yang examiner ya, terus notnya ini contoh aja. Terus di next, image destination, ini dimana kita naruh filenya, kita taruh di contoh kasus sini yang pertama. Oke, terus kasih judulnya itu contoh kasus. Terus tinggal klik finish dan tinggal di start. Ini nunggu lama ya, jadi di percepat atau nggak di cut aja nanti. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Nah, ini close dan ini close. Terus kita ke file lagi, pilih image mounting, cari file yang tadi. Nah, ini udah sampai gini nih, kelihatan desktop di contoh kasus. Jadi kita pilihnya yang ini. Jadi kita eject dulu, baru di pilih yang satu, terus di mount dan tab. Ini dia. Jadi seperti ini, ada 3 file. Jadi itu, jadi ini udah di image di image gitulah ya. Di duplikat. Jadi ini masih tersimpan. Terus kita bakal coba lanjut ke mencari data yang sudah terhapus di sini. Sebelumnya saya sudah hapus data di sini. Jadi kita coba ini di unmount dulu. Close, terus exit. Dan kita pakai autopsi. Jangan lupa disambungkan. Disambungkan dulu USB-nya lagi. Jadi udah tersambung. Dan kita akan buat new case. Sini kasih nama contoh kasus kedua. Simpen di sini. Kasus 2. Sini tinggal next. Terus ini di finish aja. Tunggu sebentar.
Nah, di sini kita yang ini tinggal di next, terus pilih yang local disk, di next lagi. Yang ini select data source, local disknya kita pilih yang USB drive, yang flash disk. Kita tinggal oke. Terus ini nggak ada yang diubah lagi, set next, dan ini next. Ini kita tunggu. Ini prosesnya lumayan lama, jadi dipercepat aja nanti atau nggak di skip. Oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal di finish, dan kita ke ini. Nah, jadi ini ya file yang ada di flash disk. Ada 3 yang masih ada di flash disk, dan ini yang 3 yang sudah dihapus. Ini yang dihapus ini juga bisa di di ekstrak gitu, filenya di ekstrak. Caranya tuh klik kanan dan terus sini ekstrak file, terus pilih file di mana mau nyimpan. Saya mau nyimpan di untuk kasus 2. Nah, di sini tinggal cet save, file extracted, cet OK. Terus kita lihat, nah di sini udah ada. Nah, jadi berhasil kita mengembalikan file yang sudah dihapus di USB. Jadi sekian dari saya, terima kasih.